Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ketemu lagi dengan Bro Lelo. Hari ini saya akan mencoba membuat tutorial cara penggunaan akun logistik di layanan. Nah, kebetulan teman-teman ini kan antusias sekali terkait dengan permintaan pengisian di akun logistik ya, untuk obat maupun reagen, HIV maupun IMS ya. Nah, masih banyak yang bingung. Nah, kali ini saya coba membuatkan cara penginputannya. Untuk di layanan dulu ya teman-teman, bukan di tingkat kabupaten maupun provinsi. Nah, di layanan rumah sakit atau puskesmas teman-teman. Nah, teman-teman, selain kita punya memiliki akun RR, dokter IMS, dan lab dan farmasi, kita juga punya akun layanan 1 dan layanan 2. Itu fungsinya untuk proses distribusi obat dan reagen ya. Nah, kita cobakan dulu di akun layanan 1 seperti ini, kode layanan underscore layanan 1, L-nya huruf besar, tambahkan angka 1, passwordnya standar PWD. Nah, ini fungsinya untuk menginputkan logistik baik obat maupun reagen di rumah sakit atau di layanan kita. Nah, posisi layanan 1 ini adalah di gudang besarnya rumah sakit kita. Artinya setiap pembelian barang yang kita beli sendiri maupun yang kita terima dari bantuan hibah ataupun dari kementerian atau APBN, APBD, nah itu distribusinya semuanya ke gudang besar kan. Nah, di sini posisinya adalah layanan 1. Oke, prosesnya adalah kita coba lihat stoknya dulu. Kita setelah melihat stok ternyata di layanan ini kita coba lihat obat FDC Tenolami Evapiren ya. Nah, Tenolami Evapiren. Oke, stoknya kosong ya. Tenolami Evapiren. Teno yang 300, Lami yang 300, dan Evapiren yang 600. Stoknya kosong. Nah, bagaimana supaya stoknya terisi? Oke, sekarang misalnya kita udah terima nih, udah ada barangnya, cuma kita belum inputkan ke si H2.0 ini. Caranya adalah kita ambil menu penerimaan, lalu kita tambah pembelian, sesuaikan obat-obat ini dengan surat bukti surat barang keluaran dari dinas tersebut, lalu kita ikuti acuan yang ada di situ ya. Misalnya pembelian APBN ya, nomor surat jalannya 120 bulan 1 misalnya begini 2020. Oke, pengirimnya Dinkes Bintan misalnya ya, karena kebetulan rumah sakit saya berada di bawah Dinkes Bintan, Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan. Nama obatnya kalau misalnya lebih dari 1, kita cobakan 1 obat dulu aja. Contohnya yang tadi Tenolami Evapiren ya. Nah, ini kebetulan stok saya kosong. Supaya stoknya keisi, maka saya mesti inputkan dulu ya di akun layanan 1. Nah, ini untuk mereknya otomatis ya, Tenolami Evapiren, tinggal pilih. Tanggal ED-nya kita pilih sesuai dengan kondisi barang yang realnya. Misalnya di tahun 2022 ya, bulan Juli, isi 1 botolnya ada 30, produsennya itu misalnya Kimia Farma. Nomor batchnya kita sesuaikan dengan barangnya juga, misalnya begini. Oke, lalu ada misalnya dikirimkan 30 botol, sumber dananya APBN 2020, harga satuannya misalnya 700.000. Pengisian harga satuannya tanpa tanda baca, tanpa titik, tanpa koma ya, begini. Lalu kalau sudah diisi, kalau misalnya lebih dari 1 barang boleh kita tambahkan ya. Misalnya ada obat-obat yang lain boleh ya, atau ada reagen yang 1 surat terdiri dari beberapa barang boleh. Tapi kali ini saya coba 1 aja dulu karena kebetulan ini lagi kosong. Lalu kita pilih simpan. Oke, setelah kita simpan sudah berhasil nih di rumah sakit kita sudah tersedia, namun obat tersebut belum nyampe nih di apotek. Caranya bagaimana supaya sampai di apotek? Nah, di sini ada menu pengiriman. Kita klik menu pengiriman, tambah pengiriman, lalu pilih tujuannya. Kalau obat tujuannya adalah ke gudang farmasi, artinya supaya obat itu nyampe di bagian farmasi, maka gudang besar harus mengirimkan ke gudang farmasinya atau di apoteknya, ke apoteknya gitu ya. Obatnya Tenolami Evapiren atau TDF 3TC Evapiren 600. Tersedia 30 botol, kita kirimkan dulu misalnya 20 botol deh ya. Alasannya penambahan stok.
apotik ya, itu oke. Stok apotik lalu disimpan. Nah, barulah terisi stoknya. Untuk melihat stoknya bagaimana? Nah, oke, posisinya kalau pengiriman tadi ini ya, masih dalam proses, artinya barang tersebut sudah dikirimkan, namun secara sistem teman-teman apotek itu, petugas farmasinya belum mengkonfirmasi, belum menerima. Maka sekarang yang masuk adalah petugas farmasinya untuk mengkonfirmasi, meng-ACC ya pengiriman barang tersebut. Nah, teman-teman farmasi masuk menggunakan akun kode layanan _pharma. Oke, setelah masuk, nah pilih menu penerimaan. Di menu penerimaan ada satu surat yang masih dalam proses ya. Kita buka, lihat detailnya. Nah, di sini ada kiriman barang obat Tenolamia Evapiren oleh rumah sakit dari gudang besar ya. Nah, dari gudang besar. Nah, ini sebanyak 20 botol, tinggal dikonfirmasi. Nah, di sini ada dua pilihan, diterima berbeda dan diterima penuh. Kalau berbeda artinya jumlah tidak sesuai dengan di suratnya. Kalau diterima penuh artinya barang itu sudah sesuai ya. Barang kita tambahkan catatannya. Kalau misalnya sudah sesuai dengan barangnya, gitu ya. Simpan. Berarti kalau sudah seperti ini, stok obat tersebut sudah nambah di bagian farmasinya. Tenolamia Evapiren sudah terisi 20 botol. Oke, kalau sudah berisi seperti ini, barulah teman-teman dokternya bisa menginputkan pilihan obat Tenolamia Evapiren ini secara sistem ya, dan farmasi pun sudah bisa memberikan obat ini. Nah, begitu teman-teman. Oke, teman-teman, pertama sekali seperti yang di farmasi sebelumnya, kita tinggal buka akun layanan satu ya. Nah, di sini kita menggunakan kode UPK _layanan 1 ya. Passwordnya PWD standar, kecil semua. Nah, di sini kita lihat stok dulu. Di layanan itu yang tersedia, yang kosong untuk yang non ARV ya. Di sini ada dua pilihannya, non ARV untuk logistik reagen. Nah, mana yang kosong bisa kita tambahkan. Contohnya Diagnostar nih, kosong ya. Kemudian RTR sifilis juga kosong. Kemudian KHB. Nah, oke. Kita coba tambahkan. Nah, ini dimisalkan kita sudah punya barangnya, namun barangnya ini mau kita inputkan ke SIHAP 2.0 ini gitu ya. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama sekali kita lakukan adalah kita ambil menu penerimaan, lalu tambah pembelian. Nah, barang-barang tersebut adalah kiriman dari dari kementerian melalui Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten. Kita anggap pembeliannya dari APBN ya. Nah, nomor surat jalannya kita buat ya sesuai dengan SBBK yang kita terima untuk reagen-reagen yang mau kita inputkan ini. Kemudian ini pengirimnya Dinkes Dinkes Bintan aja ya, bercepat. Nah, kemudian saya mau coba inputkan 3 atau 2 barang deh. Ya, 2 barang. Yang pertama tadi ada KHB ya, KHB untuk SHIV. Kemudian kita tinggal isikan nama barangnya, nama mereknya, kemudian kita pilih ED-nya misalnya 2023. Satu kit KHB itu ada 50 tes. Produsennya misal kita lihat pada etiketnya misalnya ini indeks diagnostik. Kemudian untuk reagen itu biasa ada lot ya. Ada lot. Nah, kalau di obat itu batch. Nah, lotnya itu ada kode-kode begitu ya di etiketnya reagen tersebut. Kita misalkan seperti ini. Contohnya yang mau dikirim itu 100, yang diterima itu 100, kemudian ini adalah kiriman tahun 2020, harga persatuannya misalnya 50.000. Kemudian barang yang kedua adalah RPR sifilis misalnya. Nah, RPR sifilis tinggal pilih nama mereknya, lalu ED-nya di tahun 2022, kitnya, lalu Paros misalnya ini merek standar diagnostik misalnya ya, untuk produsennya. Batch atau lots-nya sama ya, kalau di reagen itu lots ya, misalnya seperti ini, jumlahnya 50, sumber dananya APBN 2020, harga satuannya misal 30.000. Oke,
Oke, setelah itu baru kita simpan. Nah, posisi barang, posisi reagen yang 2 ini sudah masuk ke gudang besarnya rumah sakit kita atau puskesmas kita. Tapi belum nyampe nih di gudangnya laboratorium, ke labnya belum nyampe. Jadi prosesnya biar sampai ke lab, maka kita ambil menu pengiriman ya. Kita tambah pengiriman, lalu kirimnya ke gudang laboratorium ya untuk 2 barang tadi. 1 KHB Diagnostar, kita kirimnya misal 50 dulu. Nah, satu lagi kita tambahkan barang yang kedua yaitu RPR sifilisnya, kita kirimkan misalnya 20. Alasan pengirimannya kita isi penambahan atau stok awal labor ya. Oke, lalu disimpan. Nah, kalau sudah seperti ini, status pengiriman dalam proses artinya barang tersebut sudah berhasil dikirimkan namun belum masuk ke akunnya lab. Nah, selesai nih tugas di akun layanan 1. Sekarang yang mengkonfirmasinya adalah teman-teman lab. Nah, ini menjadi tugas tambahan teman-teman lab untuk proses distribusi logistik terkait dengan reagen. Nah, teman-teman lab masuk ke akun lab menggunakan kode layanan _lab, lalu ambil menu penerimaan. Nah, di menu penerimaan akan muncul satu reagen yang mesti diselesaikan nih prosesnya, yang warna kuning dalam proses supaya sama seperti ini ya, diterima penuh. Tinggal klik menu tinggal pilih reagen barang yang masih dalam proses ini, lalu klik detail di sebelah kanan, konfirmasi. Nah, di konfirmasi ini ada 2 ya, diterima berbeda atau penuh. Kita pilih yang diterima penuh, artinya barangnya sesuai dengan yang dikirimkan. Sesuai. Oke. Lalu kita pilih simpan. Oke. Kalau sudah begini, artinya stoknya sudah nambah. Tinggal dilihat di menu stok. Untuk KHB-nya udah 168, menambah RPR-nya bertambah menjadi 25. Oke, selesai nih. Kalau sudah begini, artinya teman-teman lab kalau sudah terisi stoknya seperti ini, berarti dia sudah bisa menginputkan hasil pemeriksaan sifilis, hasil pemeriksaan HIV di akun laboratorium. Oke, itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat.